Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rahasia Blogger. Kali ini kita mau ngebahas masih seputar blogging ya, yaitu robot.txt. Nah, apa itu robot.txt? Robot.txt itu adalah file yang ada di blog atau domain kita untuk memberitahu bot search engine untuk merayapi keseluruhan isi blog kita. Jadi apa yang boleh diindeks atau yang nggak boleh diindeks, gampangnya sih kayak gitu. Nah, di sini ada kode robot.txt standar ya, yang menurut gua sih oke lah, udah cukup lah ini. Tapi sebenarnya ini nanti kodenya bisa di custom juga sesuai kebutuhan masing-masing ya, karena kan setiap web biasanya beda-beda. Jadi intinya apa yang mau di blog kalian di nggak ingin diindeks atau yang pengen diindeks gitu. Ini kita jelasin satu-satu nih ya. Pertama, user agent. User agent ini botnya, partnernya Google kayak AdSense nih biasanya nih. Disallow memberitahukan mana yang nggak mau diindeks ya, yang tidak diizinkan untuk diindeks. Di sini dikosongin karena si media partner Google boleh ngindeks semua halaman ya. Gitu. Kalau user agent ini lambang bintang itu buat bot major search engine ya, kayak Yandex, Bing atau Google. Jadi intinya mengizinkan mereka semua untuk merayapi blog kita. Tuh. Disallow ini tidak mengizinkan. Nah, buat mereka ini saya nggak izinkan untuk ngindeks search. Search itu apa? Search itu yang di sini nih, yang di blogger nih. Nah, biasanya di label. Nih, tadi gue udah bikin contoh sampel postingan sama label. Tuh, search ya. Biasanya di kategori atau apa, biasanya awalnya search, jadi semua yang depannya search ini bakal diblokir. Jadi intinya sih gue nggak pengen label ini ke indeks nih nanti, karena minim ya, istilahnya minim apa ya, minim informasi gitu. Cuma feed doang di sini, cuma list postingan tentang kategori ini. Jadi gue nggak pengen ini ada di search engine gitu, nggak ingin diindeks. Tapi kalau kalian mau indeks juga nggak masalah sebenarnya. Selanjutnya search juga bisa dari sini nih, di search box nih, yang di sini nih. Di setiap blog kan biasanya suka ada tuh ya, buat nyari apa. Misalnya kita cari ikan. Nah, nanti dia juga tuh, ini tuh kadang suka ke indeks nih, URL ini suka ke indeks nih. Itu berdasarkan pengalaman gue sih gitu, makanya gue males banget hal yang kayak gini ke indeks karena nggak ada informasinya gitu. Jadi kurang bagus sih kalau buat search engine menurut gue ya. Makanya ini gue blok nih search ini. Nah, nih di disallow, gue nggak mengizinkan setiap yang awalannya search untuk ke indeks di mesin pencari ya. Kalau allow ini diizinkan. Jadi intinya selain ini semua diizinkan untuk masuk. Nah, kalau kalian mau ngeblok halaman tertentu juga bisa sih. Jadi tinggal bikin disallow baru lagi. Misalnya di mana gitu, di bawahnya disallow baru lagi. Mamanya nggak pengen ngindek halaman tertentu atau apa tertentu gitu, URL belakangnya aja ambil. Gitu. Kayak misalnya ini nih, satu artikel yang udah gue buat tadi. Tuh. URL belakang ini aja nih yang dimasukin. Kita copy. Kita paste ya. Ya, jadi semua halaman, khusus halaman ini nggak bisa diindeks nih nanti gitu. Oke. Tapi yang standarnya sih kayak gini aja cukup nih, udah oke. Selanjutnya sitemap itu peta situs yang isinya kumpulan halaman dan postingan kita ya di keseluruhan blog. Ini sitemap yang kita gunakan, formatnya ini sitemap XML ya. Buat pengguna WordPress biasanya kalau pakai plugin Yoast tuh dia sitemapnya beda ya, sitemapnya begini gitu. Terus Tumblr gitu, blog Tumblr biasanya gini sitemapnya ya, macem-macem sih, maksudnya tergantung CMS nya dan ya tergantung ininya lah, tergantung penyedia sitemapnya, dia formatnya bisa gimana gitu ya. Cuma kalau blogger kayak gini aja cukup, atau kalau kalian mau pakai Atom bisa, atau feednya juga bisa.
Tapi kalau menurut gue saranin sih satu aja, ini udah cukup nih. Ini nanti ganti nama domain masing-masing ya. Nanti ini gue sertakan di deskripsi nih biar gampang lepasnya. Oke, nah sekarang tinggal penerapannya untuk blog gimana. Ini tinggal copy aja, gue udah buat di notepad tadi. Kita ke Blogger, buka Blogger, ke setelan. Oke, dicari crawler dan pengindeksan mana nih. Nah ini ya, pertama kan aslinya gini nih, kita buka. Oke, robot.txt custom, masuk, kita paste. Oke, simpan. Dah, sebenarnya sampai sini aja udah cukup nih. Nanti bot akan mulai merayap web kita di beberapa hari kemudian lah perubahannya biasanya. Pertama gue pengen jelasin dulu ya, tadi ada yang ketinggalan kenapa robot.txt ini penting. Ya mungkin tadi pas di awal udah gue bahas ya, robot.txt itu untuk memberitahukan search engine mana yang ingin diindeks dan mana yang enggak ya. Ini juga robot.txt ini biasanya gue setting di awal-awal nih, pertama-tama sebelum gue ngindeks kemana-mana. Ini duluan nih yang gue aktifin nih, settingan ini dulu yang gue set lah pertama-tama gitu. Jadi pas udah keindeks semua, baru gitu gue bisa set apa indeks yang lain-lainnya gitu. Intinya ini buat di awal-awal settingan blog perlu nih robot.txt ini nih. Nah terus di bawahnya ada lagi nih, kadang ini masih suka bocor nih. Mungkin kalian pernah ngalamin ya, di mana di keterangan di coverage misalnya halaman di indeks meski diblokir robot.txt gitu ya, masih suka bocor kadang-kadang botnya. Nah buat memperkuatnya biasanya gue pakai ini nih, tag header robot custom nih. Nah, pertama kita aktifin. Nah di sini ada nih tag halaman beranda. Kalau halaman beranda ini gue pengen indeks semua bisa diindeks ya. Kalau ini misalnya halaman beranda lo tadi homepage ini homepage-nya misalnya nggak mau diindeks, bisa centang no index atau no follow. Kalau gue sih saranin settingannya begini aja nih all nih. Oke, ini simpan. Oke, terus yang arsip halaman penelusuran ini nggak pengen gue ngindeks nih, no index no follow. Ini nggak pengen gue indeks sama sekali nih pokoknya. Oke, terus tag posting ini nggak apa-apa nih, nggak masalah nih gue indeks nih ya, karena postingan yang kayak gini nih satu-satu halaman tuh kayak disclaimer, privacy policy gitu. Ikutin aja settingan gini juga oke nih ya. Udah jelaskan ini kalau tag header robot custom khusus biasanya ini dua-duanya gue hidupin nih buat apa ya istilahnya, memperkuat lagi lah, memperkuat si robot.txt nya lagi biar nggak bocor gitu. Oke, mungkin udah jelas ya sampai situ ya pengertian robot.txt dan gimana cara penerapannya buat blog. Nah kalau umpamanya kalian pakai WordPress, biasanya robot.txt ini bisa kalian buat manual nih tadi di notepad ya, file save as, ketik aja robot.txt dan lain-lain gitu ya. Ketik nama filenya robot.txt, nanti di-upload ke rootsnya di mana instalasi WordPress itu gitu. Oke. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas masalah robot.txt ini, bisa tanyain di kolom komentar ya, insya Allah gue jawab satu-satu deh kalau gue bisa ngejawab. Kalau sudah jelas, sekarang tugas lo tinggal subscribe, like, di share, komen lah kalau misalnya nggak tahu ya, biar channel ini bisa berkembang. Maklum channel baru bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.